Assalamualaikum, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah topik AI dari mata kuliah kecerdasan buatan. Nah, untuk topiknya ini yang saya bahas AI spesifik tentang machine learning. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Nurlia Kilmas 220401010004. Nah, di zaman sekarang ini kita telah mengenali AI atau kita juga sering menggunakan yang namanya AI. Nah, sebelum masuk pada topik bahasannya kita, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu AI dan ada sejarahnya sedikit. Nah, untuk AI sendiri atau Artificial Intelligence atau bisa dibilang yang kecerdasan buatan adalah bidang ilmu komputer yang dikhususkan untuk memecahkan masalah kognitif yang umumnya terkait dengan kecerdasan manusia, seperti pembelajaran, penciptaan, dan pengenalan gambar. Atau lebih ringkasnya lagi, kecerdasan yang ditujukan oleh mesin yang diperoleh dari kemampuan seperti kecerdasan manusia. Jadi, kecerdasan yang dimiliki manusia ditransferkan ke dalam mesin, seperti itu. Nah, untuk AI sendiri ini ada sejak pada tahun 1957 dan 1974, di mana perkembangan dalam komputasi ini memungkinkan komputer untuk menyimpan lebih banyak data dan memproses lebih cepat. Oleh karena itu, selama periode ini, para ilmuwan mengembangkan lebih lanjut algoritma menjadi machine learning. Nah, ini masuk kepada topik pembahasan kita kali ini. Nah, sebelum itu, apa sih itu machine learning? Nah, machine learning sendiri itu merupakan cabang dari AI yang memungkinkan sistem komputer untuk secara sistematis mempelajari dan meningkatkan kemampuan analisis data tanpa diprogram saja eksplisit. Ada tiga jenis utama machine learning, yaitu supervised learning, di mana sistem mempelajari dari data input dan output. Yang kedua, itu ada unsupervised learning, di mana sistem menemukan pola sendiri dari data input. Yang ketiga, ada reinforcement learning, di mana sistem belajar melalui umpan balik interaktif. Nah, selanjutnya, siapa sih penemu machine learning? Nah, penemu machine learning adalah Arthur Samuel, di mana machine learning telah ada sejak tahun 1950-an. Tetapi istilah machine learning diperkenalkan oleh ilmuwan komputer yang bernama Arthur Samuel pada tahun 1959. Cukup lama ya. Saat ini menjelaskan permainan catur komputer dapat belajar yang dapat belajar sendiri tanpa pemrograman eksplisit. Nah, untuk pengembangannya sendiri, pengembangan dan para ilmuwan atau tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan AI machine learning ini akan dibahas di sini. Yang pertama kita akan bahas tentang perkembangan dari mesin AI, dari mesin learning. Maaf, dari mesin learning ya. Pada tahun 1950, konsep mesin learning ini dimulai diperkenalkan oleh ilmuwan komputer seperti Arthur Samuel, Tom M. Mitchell, dan lainnya. Nah, di tahun 1960-an, penelitian mesin learning difokuskan pada pemecahan masalah umum dan representasi pengetahuan, yang mana diperkenalkan algoritma Receptron dan Frank Rosenfeld. Nah, di tahun selanjutnya, yaitu tahun 1970-an, terjadi kemajuan dalam bidang jaringan saraf tiruan dan pembelajaran statistik. Di tahun selanjutnya, yaitu tahun 1980, back- backpropagation algorithm dikembangkan untuk melatih jaringan saraf tiruan, juga ada kemampuan dalam
algoritma pembelajaran seperti super vector machine. Tahun selanjutnya itu ada di tahun 1990, di mana jaringan saraf konklusif konvolusi mulai banyak digunakan dalam pengelolaan citra dan pengenalan pola. Nah, dan yang terakhir ada di tahun 2000-an, di mana ini memasuki era big data dan komputasi cold yang mendorong perkembangan deep learning. Nah, untuk tokoh-tokoh yang masuk dalam pengembangan machine learning ini, ada yang pertama adalah Arthur Samuel, di mana ini adalah pelopor machine learning untuk pemain komputer. Terus ada Tom M. Marshall, ini dia masuk ke memperkenalkan algoritma decision tree learning. Yang ketiga ada Frank Roosevelt, di mana menemukan Reptron. Yang keempat ada Geoffrey Hinton, bapak dari deep learning modern. Yang kelima ada Ian LeCun, di mana ini adalah pengembangan jaringan saraf konvolusi. Yang terakhir atau yang keenam itu adalah Joshua Bingjon. Bingjon. Ini adalah pionir dalam pembelajaran representasi dan deep regenerative models. Nah, ini kita masuk pada kelebihan dan kekurangan machine learning. Yang pertama, kita akan membahas tentang kelebihannya dulu. Nah, untuk kelebihan dari machine learning ini, yang pertama adalah adaptif algoritma machine learning dapat menyesuaikan diri dengan data baru dan belajar dari kesalahan. Jadi sangat pintar ya. Yang kedua ada mengurangi biaya operasional mesin learning dapat mengotomatisasi proses hingga mengurangi biaya operasional. Yang ketiga adalah meningkatkan akurasi prediksi algoritma mesin learning semakin akurat dalam prediksi hasil seiring bertambahnya data penelitian. Yang keempat, ada mengurangi beban kerja manusia nih. Machine learning ini dapat mengelola data dalam skala besar dengan cepat. Nah, ini juga dapat mengurangi beban kerja pada manusia. Terus yang kelima, ada bekerja dengan data tidak terstruktur. Machine learning ini dapat menganalisa data tidak terstruktur seperti teks, gambar, maupun audio. Sekarang kekurangannya. Kekurangannya yang pertama itu adalah dibutuhkan data besar. Machine learning ini membutuhkan data latih dalam jumlah besar untuk memberikan akurasi yang baik. Yang kedua, machine learning ini berisiko dengan overheating ke data latih yang kurang akurat dan data yang baru. Yang ketiga, yaitu sulit melacak dan menjelaskan proses pengambil keputusan oleh algoritma machine learning. Yang keempat, ada tentang seringkali membutuhkan perangkat keras dan sumber daya komputasi yang besar. Dan yang terakhir ada eh, machine learning ini bersifat stok stokastik sehingga sulit direplikasi direplikasi persis sama. Nah, yang terakhir itu kita akan membahas tentang implementasi. Implementasinya ini yang di era sekarang ya. Dan di sini juga saya akan memberikan beberapa contoh dari eh, implementasinya. Di sini implementasi yang pertama itu adalah dari perbankan dan finansial, di mana machine learning digunakan untuk mendeteksi fraud, analisis risiko kredit, perdagangan saham otomatis, dan personalisasi, personalisasi penawaran produk keuangan. Seperti contohnya dalam perbankan ini adalah pendeteksian transaksi kartu kredit yang mencurigakan atau found direction. Yang kedua, contohnya adalah pemberian skor kredit dan penilaian skor kredit menggunakan data histori pinjaman. Nah, masuk pada implementasi yang kedua itu ada kesehatan, di mana mesin learning ini ditetapkan untuk diagnosa penyakit, pengembangan obat,
segmentasi risiko pasien, dan banyak lagi. Nah, contoh dari implementasi kesehatan itu ada seperti yang tadi yang sudah disebutkan juga, itu diagnosa penyakit menggunakan citra medis seperti MR, MR, MRA, terus CT scan, terus ada juga personalisasi treatment untuk kanker berdasarkan profil genetik pasien. Terus juga ada chipboot kesehatan yang bisa menjawab pertanyaan melakukan anam, anam, anamnesia anamnesia awal. Terus yang ketiga itu ada dari otomotif, di mana mesin learning ini memampukan otonom, kendaraan otonom, bantuan pengemudi, dan optimasi rantai pasokan otomotif. Di mana seperti contohnya itu mobil otonom yang bisa dikemudikan sendiri menggunakan computer vision. Terus juga ada sistem bantuan pengemudi seperti Telsa Autopilot. Ini sudah dilakukan oleh beberapa merek mobil, yaitu ada juga Telsa ya. Terus yang ketiga itu adalah prediksi dan optimasi inventory suku cadang berdasarkan data histori. Nah, selanjutnya itu ada yang keempat dari e-commerce dan retail, di mana mesin learning ini untuk merekomendasikan produk, segmentasi pelanggan, dan optimasi harga dinamis dan prediksi permintaan. Di mana yang sering kali kita temuin itu contohnya adalah eh, rekomendasi produk, di mana setiap kali kita mencari suatu produk yang kita inginkan, misalnya di aplikasi e-commerce, itu biasanya di beranda itu memunculkan produk yang hasil carian kita, seperti itu. Terus yang kedua juga iklan dan promosi yang ditargetkan ke segmen pelanggan tertentu. Terus juga yang ada juga optimasi harga produk secara dinamis berdasarkan permintaan. Seperti yang sudah ada di sini ya. Terus selanjutnya itu ada jaringan dan keamanan, di mana untuk deteksi, di mana penerapan machine learning-nya itu digunakan untuk mendeteksi malware, identifikasi penipuan, dan optimasi jaringan. Nah, untuk ininya sendiri itu ada contohnya seperti eh, filter spam, filter spam yang dideteksi pada email itu seperti phishing, seperti itu ya, phishing pada email. Terus juga ada identifikasi wajah dan sidik jari untuk keamanan biometrik. Nah, itu juga masuk ya. Terus ya ada pendeteksian serangan dan aktivitas mencurigakan menggunakan jaringan. Terus yang keenam ada media dan hiburan, di mana Australian ini merekomendasi sistem di platform streaming, deteksi konten berbahaya, dan personalisasi konten. Ini biasa digunakan untuk seperti di YouTube maupun di Instagram, maupun ada aplikasi lainnya yang serupa. Terus yang ketujuh itu ada manufaktur dan robotika, di mana mesin learning ini ditetapkan pada robot cerdas dan deteksi cacat produk serta optimasi produksi. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.